Saya Aditya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, dia merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Rizky akan menjelaskan ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada diterima serta melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia sehingga tidak dapat direbut atau dihilangkan. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku di mana saja untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku, bangsa, ras, status, gender, agama, dan perbedaan lainnya. Hak asasi manusia bersifat tetap, artinya hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan karena selalu melekat pada diri manusia, pada diri tiap manusia. Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang yang tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya, karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara. Selanjutnya ada contoh hak asasi manusia. Yang pertama ada 1. Hak asasi pribadi. Kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang keempat ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak sosial dan budaya. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Yang keenam ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Valentino Mahesa. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum yang berlaku jika melanggar HAM. Pertama, pidana denda. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun polisi di negara tertentu bisa menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.
Di Indonesia diatur dalam pasal 30 KUHP. Dalam detik pelanggaran, dendanya masih tertulis di Fit and Vindik Gordon dalam kurung Sten 1915. Pemerintah Republik Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 16 Peraturan Pemerintah 1960 menaikkannya menjadi kelipatan 10 kali dari nilai denda yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana hukuman yang masih rendah bagi koruptor. Yang kedua, pidana pemenjaraan atau pidana hukuman penjara maupun kurungan. Keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 KUHP. Kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Lihat buku ketiga KUHP tentang pelanggaran, atau sebagai pengganti pidana yang tidak bisa dibayarkan. Pasal 30 ayat 2 KUHP. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, universal atau universality. Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang kedua, tak terbagi atau indivisibility. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Eftabisa Prasetika, saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip HAM. Yang ketiga tadi, saling bergantungan atau interdependen. Sifat HAM yang saling bergantungan maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Dan yang keempat, saling terkait atau interrelate. HAM yang saling terkait dan dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan. Sebagai contoh, seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan, seseorang mampu membaca surat-surat atau visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Dan yang kelima adalah kesetaraan atau equality. Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama, manusia harus diperlakukan dengan yang sama. Dan pada situasi berbeda, manusia diperlakukan secara berbeda juga. Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Contohnya, kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Saya Stefanus Brengki Herianto. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip HAM. 7. Martabat manusia. Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. 8. Tanggung jawab negara. Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Dan kami meminta maaf